طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala kembali dengan segala rahmat dan inayahnya mengumpulkan kita dalam kajian online tentang permasalahan akidah. Dan di antara permasalahan akidah yang terpenting untuk kita ketahui adalah bagaimana kita semua bisa mengetahui tentang pembatal-pembatal keislaman. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan-pertemuan kita pagi ini dan pertemuan kita yang akan datang merupakan pertemuan yang diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita akan langsung mulai pembacaan matan. Ana izin share screen ya. Baik. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, I'lam anna min a'zami nawaqidil islami asyarah. Berkata penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tentunya memulai dengan basmalah, yaitu perkataan Bismillahirrahmanirrahim, ini merupakan kebiasaan atau teladan para ulama kita dalam memulai tulisan-tulisan mereka, meneladani bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yaitu dengan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga dengan adanya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun diperselisihkan kesahihannya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa apapun yang tidak dimulai dengan Bismillah fahuwa al-abtar. Maka segala sesuatu yang dimulai dengan tanpa Bismillah, maka itu nanti akan sia-sia. Dan ini merupakan sebuah pakem gitu. Barang siapa yang ingin menulis tulisan yang berkenaan tentang Islam, maka hendaknya dia memulai dengan basmalah. Kemudian selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, i'lam anna min a'zami nawaqidil Islam, ketahuilah bahwa di antara pembatal-pembatal keislaman yang terbesar itu ada 10. Nah, di sini tentunya ada ya konsep yang harus kita ketahui. Yang pertama, tentunya di sini kita harus mengetahui karena kata penulis min a'zami nawaqidil Islam. Ada nawaqidul Islam. Nah, jadi di sini ada dua yang harus kita pahami. Yang pertama itu adalah apa sih nawaqid? Yang kedua apa itu Islam? Nah, yang pertama tentang nawaqid yaitu jam'u naqid. Jadi nawaqidul Islam, nawaqid itu adalah jam'u naqidin. Itu kata jamak dari naqid. Apa sih arti naqid gitu kan? Itu isim fa'ilnya. Maka secara bahasa ya tentunya ini adalah yang membatalkan, yang belum switch keyboard yang membatalkan ya, kalau misalnya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia mungkin kata bendanya itu adalah pembatal. Nah, hakikat dari yang membatalkan itu adalah seperti ini. Hakikatnya itu adalah ketika sesuatu itu tadinya sudah ada, ketika ada yang membatalkan itu jadi tidak ada. Gitu. Dan ini ma'ruf lah, diketahui secara bahasa dan dipakai di dalam istilah-istilah yang lain. Misalnya kayak pembatal wudhu. Jadi contoh misalnya ada orang gitu ya. Ada orang dia sudah berwudhu nih. Sudah berwudhu berarti ala toharoh. Berarti dia sudah bertoharoh gitu ya. Sudah bertoharoh artinya bisa sholat dan segala macam. Nah, kemudian dia melakukan naqidin min nawaqidil wudhu.
melakukan salah satu pembatal dari pembatal wudhu. Jadi dari yang tadinya dia di atas toharoh, maka sekarang toharohnya itu hilang. Nah, ini arti dari naqid atau nawaqid, ya, kata jamaknya, yaitu artinya yang membatalkan. Hakikatnya gambaran permasalahannya itu adalah sesuatu yang tadinya ada kemudian hilang. Yang tadinya ada kemudian hilang. Nah, ketika dikatakan nawaqidul Islam, maka gambarannya juga seperti itu. Jadi seseorang itu yang tadinya itu adalah statusnya itu adalah Islam atau Muslim, ya kan, orangnya gitu. Ketika nanti dia melakukan salah satu dari pembatal keislaman, maka Islamnya itu hilang. Islamnya itu hilang, status Muslimnya itu lepas dari orang tersebut. Nah, sekarang itu gambaran dari kata yang pertama, yaitu nawaqid, atau kata jamak dari yang membatalkan, pembatal. Nah, sekarang kita harus mengerti tentang kata-kata yang kedua. Nah, kata-kata yang kedua itu adalah Islam. Ini Afwan, whiteboard Anda terlihat ya? Kelihatan kan ya? Insyaallah. Baik. Ya, barakallahu fiik. Nah, nah, tinggal kata-kata yang kedua, yaitu tentang permasalahan apa itu Islam. Ini bersihin dulu ya. Nah, adapun Islam, maka dia datang dalam definisi umum atau konteks umum dan konteks khusus gitu. Nah, konteks umumnya, jadi kalau kita misalnya pengen tahu apa sih Islam itu secara umum, maka sebagaimana didefinisikan oleh penulis dalam Thalathatul Usul, bahwa Islam itu adalah istislamu lillahi bitauhid. Dia berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Ini komponen yang pertama. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan dia mengikat diri dengan ta'ah. Bitta'ah dalam artian dengan syariat yang diturunkan, Dan komponen yang ketiga itu adalah wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan dia berlepas diri, ya, sebenarnya Ana lebih senang pakai kata-kata baro'ah gitu, berbaro'ah, karena berlepas diri terkadang gambaran permasalahannya itu masih rada samar gitu, beda dengan ketika kita menggunakan istilah sesuai dengan apa yang memang digunakan, yaitu berbaro'ah. Dan ini insya Allah akan kita bahas satu persatu. Dia berbaro'ah dari kesyirikan, dan bukan cuma kesyirikan saja, dan juga para pelakunya. Ini adalah Islam secara umum. Jadi barang siapa saja gitu yang memenuhi konsep-konsep ini atau unsur-unsur ini, maka dia disebut dia telah berislam, atau orangnya itu adalah seorang Muslim. Nah, jadi kalau misalnya kita ditanya gitu, Ustadz, Islam itu kan agama yang baru datang Nabi Muhammad SAW. Kalau zaman dulu bagaimana Islamnya? Maka ya tergantung zaman siapa. Misalnya zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh alaihissalam, maka barang siapa pada zaman Nabi Nuh yang berserah diri kepada Allah dengan tauhid, kemudian dia mengikat diri dengan syariat yang diturunkan. Syariat yang diturunkan saat itu adalah syariatnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan dia berlepas diri, berbaro'ah dari kesyirikan dan pada pelakunya, maka saat itu dia dikatakan seorang Muslim. Begitu juga pada zaman-zaman setelahnya, pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, pada zaman misalnya Nabi Musa alaihissalam, pada zaman Nabi Isa alaihissalam, maka barang siapa saja yang memenuhi kriteria ini, maka dia disebut sebagai Muslim. Nah, sebagai gambaran contoh konkretnya saja, misalnya kita sebagai mundur ke belakang itu pada zaman Nabi Isa alaihissalam.
Contoh misalnya pada zaman Nabi Isa ada namanya Ahmad. Ini contoh aja ya. Si Ahmad ini sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Sudah, berarti udah checklist. Dan dia mengikat diri atau terikat gitu ya, terikat dengan syariatnya Nabi Isa. Kemudian dia sudah berbaroah. Maka saat ini mungkin teman-teman yang belum di-mute bisa di-mute dulu speakernya. Barakallahu fiik. Balik lagi ya. Jadi ketika misalnya pada zaman Nabi Isa alaihissalam ada seorang yang namanya Ahmad gitu. Si Ahmad ini sudah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, mengikat diri atau terikat dengan syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dia juga sudah berbaroah dari kesyirikan dan para pelakunya. Nah, maka pada saat itu si Ahmad ini dikatakan bahwa dia adalah seorang muslim. Dia seorang muslim sebagaimana tadi sudah disinggung. Jadi nanti kalau misalnya kita ketemu kata-kata di dalam Al-Qur'an wa nahnu lahu muslimun yusammuhum muslimin, maka yusammihim muslimin, dinamakan sebagai orang-orang muslimin, kaum muslimin, maka itu adalah secara konsep adalah orang yang memenuhi unsur-unsur ini. Nah, si Ahmad ini ternyata kalau ini sebagai gambaran aja, ternyata datang syariat baru gitu. Datang syariat baru. Apa syariatnya? Syariatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika datang syariat Nabi Muhammad SAW, maka yang kedua ini, ya kan, yang mengikat diri dengan syariat Nabi Isa ini harus diupdate. Ini harus diupdate. Artinya harus terikat dengan syariat yang turun pada saat dia hidup gitu. Apa syariatnya? Yaitu syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau dia tidak mengupdate, maka saat itu definisi keislamannya dia lepas. Kenapa? Karena nggak terpenuhi, nggak checklist semua. Nggak checklist semua. Sehingga makanya kenapa sih orang zaman dulu udah percaya sama Nabi, kemudian datang Nabi Muhammad SAW kok dibilangnya bukan Islam? Kan sama-sama percaya Tuhan, kan sama-sama menjalankan syariat Nabinya, kan sama-sama punya kitab samawi gitu, dalam tanda kutip gitu, sama-sama punya kitab suci dan sama-sama ini merupakan firman Tuhan. Maka ya definisi Islam itu harus checklist tiga-tiganya. Definisi Islam itu harus checklist tiga-tiganya. Sehingga ketika si Ahmad dengan adanya syariat baru, yaitu syariat Nabi Muhammad SAW, kemudian yang kondisi yang kedua ini, yaitu terikat dengan syariat, dia tidak mau update, dia masih bilang, saya mah tetap mau ngikutin Nabi Isa aja deh. Oh, lo kok nggak mau diupdate ke syariat Nabi Muhammad SAW? Nggak lah, kan sama-sama Nabi, udah sama aja, tenang aja. Maka yang seperti ini nggak bisa dikatakan sebagai seorang Muslim. Jadi gambarannya seperti itu ya. Konteks umum bahwa Islam itu adalah barang siapa seseorang yang yaitu konsep berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, mengikat diri dengan syariat yang diturunkan, dan berlepas atau berbaroah dari kesyirikan dan para pelakunya. Adapun konteks khusus, nah ini terbagi menjadi dua gitu. Terbagi menjadi dua. Konteks yang pertama itu adalah masih sama yang tiga unsur ini tadi, cuman dalam konteksnya syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kalau zaman sekarang ketika ditanyakan agama kamu apa, ketika dibilang agama saya adalah Islam, maka itu secara konsep dia adalah orang yang telah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, mengikat diri atau terikat dengan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan berlepas berbaroah dari kesyirikan dan para pelakunya. Jadi ini konteks khusus yang pertama, yaitu dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Konteks khusus yang kedua yaitu ketika dalam pembahasan rukun Islam. Nah, ketika
dalam pembahasan rukun Islam, dalam pembahasan rukun Islam, maka yang dimaksud di sini adalah atau ketika Islam disandingkan dengan iman. Nah, ini juga konteks khusus. Maka yang dimaukan ketika dalam konteks khusus seperti ini, maka Islam itu artinya adalah amalan zahir. Amalan zahir. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Bahwa ada datang seorang A'rab gitu, suku Badui datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dia bilang saya beriman. Saya beriman, kemudian Allah Subhanahu wa taala justru bilang kamu belum beriman tapi kamu telah berislam. Artinya ketika ada Islam disandingkan dengan iman, maka Islam itu adalah amalan zahir dan iman itu adalah amalan batin, dan tentunya ini sudah lewat pembahasannya sebagaimana ini merupakan murajaah dari bagi antum yang sudah khatam, yang contohnya misalnya dengan Thalathatul Usul. Nah, ini adalah konteks tentang kata-kata kedua dari nawaqidul Islam. Jadi yang pertama, nawaqid adalah pembatal. Yang tadinya ada, kemudian jadi nggak ada. Kemudian Islam itu baru yang barusan dijelaskan. Nah, ketika digabung pembatal-pembatal keislaman, maka di sini yang dimaukan itu adalah dalam konteks umum. Jadi dalam konteks umum. Nah, ini dihapus sedikit aja ya, biar nggak terlalu alhamdulillah. Nah, jadi pembatal-pembatal keislaman itu semuanya terkait di dalam konsep ini. Di dalam konsep ini. Nah, jadi kita harus sama-sama mengetahui apa itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Kita harus ngerti. Apa sih maksudnya terikat dengan syariat yang diturunkan? Kita harus ngerti. Sebagaimana tadi udah disebutkan contohnya gitu ya. Ketika datang syariat baru, ya maka harus diupdate. Nggak boleh kita terikat dengan syariat yang lama. Harus dengan syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diupdate gitu, seperti itu. Dan berbaroah dari kesyirikan dan para pelakunya, ini pun juga sama, kita harus pahami satu persatu. Jadi kita singgung pertama itu adalah permasalahan tauhid dulu. Nah, dalam permasalahan tauhid, maka tentunya kita harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hak. Ya kan? Apa haknya Allah Subhanahu wa taala? Hak untuk dikenal dan hak untuk diibadahi. Hak untuk dikenal maupun hak untuk diibadahi. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu bisa dikenal lewat dua. Bisa dikenal lewat dua. Yang pertama itu adalah lewat perbuatan-perbuatannya. Yang kedua itu adalah lewat nama-nama maupun sifatnya. Nah, jadi ketika ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala maupun nama-nama maupun sifatnya, dan kemudian hak untuk diibadahi, dan ini merupakan eksklusif untuk Allah Subhanahu wa taala, kapan seorang hamba ya kan menunjukkan atau mengeksklusifkan gitu atau menunggalkan hal-hal demikian, maka ini disebut sebagai tauhid. Maka ini disebut sebagai tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya yang khusus bagi Dia Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada nama-namanya maupun sifat-sifatnya, dan juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan kepadanya. Jadi nggak dibagi gitu, namanya ibadah-ibadah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini juga kita bisa mengetahui kenapa para ulama itu membagi tauhid jadi tiga gitu ya. Membagi tauhid menjadi tiga, bahwa kalau misalnya tauhid perbuatan, ya ini namanya tauhid rububiyah. Rububiyah. Apa sih Ustaz? Misalnya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, apa sih tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu mencakup tiga hal. Yaitu yang pertama al-khalq, yang kedua adalah al-mulk, yang ketiga adalah at-tadbir.
Jadi afwan ya, ana bolak-balik lagi tenggorokan lagi kurang enak. Taib. Jadi tauhid rububiyah itu adalah mencakup 3 hal, al-khalq wal mulk wat tadbir, yaitu penciptaan, al-mulk, kepemilikan. Jadi kalau penciptaan, segala sesuatu yang diciptakan itu adalah yang mampu menciptakan dari enggak ada kemudian jadi ada. Nah, itu hanya bisa Allah Subhanahu wa taala yang melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah al-mulk, yaitu kepemilikan. Segala sesuatu yang ada di bumi ini itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang lain, jiwa kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika jiwa itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa kita ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu adalah al-khalq, penciptaan, yang kedua adalah kepemilikan, yang ketiga itu adalah at-tadbir atau pengaturan yang ngatur rezeki, yang ngatur kapan turun hujan, yang ngatur kapan si fulan wafat, kapan si fulan sembuh. Maka ini semua adalah pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid rububiyah. Nah, hak untuk atau mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan nama-nama maupun sifat-sifatnya serta menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut, maka biasanya disebut sebagai tauhid asma was sifat. Tauhid asma was sifat. Sedangkan yang terakhir yaitu dalam peribadahan ini merupakan tauhid uluhiyah. Nah, dari sini, dari pemaparan ini, kenapa kita jabarkan, maka kita harus mengerti bahwa pembagian tauhid menjadi 3 itu hanya sebagai wasilah, hanya sebagai media untuk memudahkan pemahaman. Jadi kalau yang namanya media gitu kan, berbeda pendapat itu biasa. Jadi ada kayak contoh misalnya ada ulama yang bilang syarat sholat itu ada 14. Ada yang bilang oh bukan 14 tapi 12. Tetapi ternyata pas kita bandingin, sama-sama aja, beda istilah doang. Cuma beda istilah doang. Nah, dari sini pun jadi tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat maupun tauhid uluhiyah ini cuman istilah dalam memudahkan memudahkan pengajaran. Jadi kalau nanti misalnya ada ulama yang nggak membagi tauhid menjadi 3 gimana, Ustaz? Ya nggak apa-apa, kita lihat dulu aja. Ya kan, kita lihat dulu aja gambarannya seperti apa. Kita lihat gambarannya seperti apa. Kayak contoh misalnya, nah Afwan ya, di mute dulu ya. Baik. Kembali lagi ke dalam pembahasan atau konteks pembagian tauhid itu menjadi 3. Jadi ini cuma sebagai istilah saja untuk memudahkan pemahaman konsep dalam hak Allah, mengenal hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi sebagaimana sudah disebutkan bahwa kalau cuma sebagai wasilah, maka sebenarnya berbeda di situ pun nggak masalah. Kayak contoh misalnya ada ulama yang membagi tauhid itu cuma jadi 2. Ya kan, sebagaimana kalau Ibnu Taimiyah rahimahullah taala maupun muridnya yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu dia bilang enggak, tauhid itu cuma 2. Tauhid itu cuma 2. Ya kan? Yang pertama itu adalah tauhid al-ma'rifah sama tauhid al-ibadah. Gitu. Ya. Wah, kok masa tauhidnya cuma 2 nih, salah nih, keliru nih. Ya enggak gitu. Jadi kita jangan langsung loncat kepada kesimpulan bahwa kalau bukan 3 berarti keliru. Kalau lebih dari 3 berarti keliru. Enggak, yang kita lihat yang dimaukan apa dulu nih. Ya kan? Pemaparannya seperti apa? Kayak misalnya Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dia bilang tauhid itu 2, tauhid ma'rifah. Loh, ma'rifah ini kan tauhid untuk dikenal. Oh, cocok berarti. Tauhid ibadah
ini kan sama kayak tauhid uluhiyah. Oh, berarti sama aja. Kenapa? Karena tauhid al-ma'rifah ini bisa dilakukan itu terbagi menjadi dua, lewat perbuatan ataupun lewat nama-nama maupun sifatnya. Sehingga yang namanya pembagian tauhid yang seperti ini adalah cuma sebagai sarana, metode agar konsep tauhid itu lebih mudah untuk difahami dengan baik. Nah, baik, jadi kapan seorang hamba itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan yang memang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala seperti penciptaan, kepemilikan, pengaturan. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-namanya yang Asmaul Husna wa Sifatil Ula. Maka dan juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, maka dikatakan dia telah merealisasikan atau mengaplikasikan atau bertauhid. Bertauhid. Allah itu memiliki hak. Nah, ini kembali ya diulangi gitu, bahwa hak untuk dikenal dan untuk diibadahi ini diulang-ulang terus supaya makin mungkin. Nah, kemudian ini adalah tentang permasalahan tauhid. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah mengikat diri dengan syariat yang diturunkan. Maksudnya kayak bagaimana sih gambarannya? Gambarannya itu adalah ketika ada syariat yang datang, misalnya syariatnya siapa? Syariatnya Nabi kita Muhammad SAW. Maka si orang tersebut bilang, ya bos, namanya hidup tuh harus ada aturannya gitu. Ya terus pakai aturannya siapa dong? Aturannya ya harus pakai aturan Allah Subhanahu wa taala. Iya, aturan Allah yang diturunkan ke siapa nih? Yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu aturan-aturannya. Ya kita harus ada di dalam sini gitu. Kita harus ada di dalam sini. Ini kan ya syariat Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh dia tiba-tiba keluar. Oh enggak, gue keluar deh. Contohnya misalnya keluar kalau ada sesuatu misalnya yang disebutkan di dalam syariat Nabi Muhammad SAW itu adalah haram, ya kan? Haram nih udah jelas nih, qat'i, disetujui keharamannya. Kayak contoh misalnya haramnya liwat, haramnya LGBT, haramnya khamar. Nah, ini merupakan sesuatu yang aturan gitu. Aturan di dalam lingkaran syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia bilang, untuk yang LGBT gue mau keluar aja deh. Keluar lingkaran aja deh. Nah, ketika seseorang melakukan hal tersebut, dia keluar dari lingkaran dan nggak mau terikat dari salah satu gitu syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia katakan yang seperti ini tidak mengikat diri dengan syariat yang diturunkan. Tidak mengikat diri dengan syariat yang diturunkan. Tapi tentunya dalam konteks yang memang disetujui ya. Jangan konteks yang masih khilaf gitu. Kayak contoh misalnya masih khilaf misalnya apa ya? Misalnya isbal lah contohnya. Misalnya isbal gitu. Ketika ada orang enggak lah Islam kalau isbal saya memilih yang kalau itu bukan haram selama dilakukan tidak sombong. Maka yang seperti ini enggak masuk ya. Ini enggak masuk dalam konteks pembatal keislaman. Enggak masuk di dalam apa yang tergambarkan di sini. Tapi yang tergambarkan di sini adalah ketika seseorang memang ada sesuatu dari syariat Nabi Muhammad SAW yang disetujui hukumnya gitu ya. Kayak contohnya tentang permasalahan tauhid, kewajiban tauhid, keharaman syirik, wajibnya menegakkan salat, haramnya khamar, haramnya zina, haramnya membunuh, haramnya berbohong. Maka yang seperti ini adalah segala sesuatu yang memang sudah disetujui, kemudian dia bilang keluar. Kemudian dia bilang, enggak lah LGBT ini sekarang udah lagi merebak, kita ini zaman udah makin maju, maka yang harus disesuaikan itu adalah syariatnya harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, yang seperti ini berarti antum nggak mau terikat dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Jadi ini tentang gambaran yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tentang permasalahan baro'ah atau berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Nah, ini gambarannya dan ini penting. Ini Anda hapus dulu ya. Terakhir itu adalah tentang permasalahan baro'ah.
baro'ah atau berlepas diri. Berlepas diri. Gambarannya sebagaimana hal ini disebutkan atau dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, bahwa gambaran dari baro'ah itu adalah adanya dua lingkaran. Dua lingkaran. Dua lingkaran yang terpisah. Yang terpisah. Kayak contoh misalnya kita bilang saya berlepas diri dari kesyirikan. Saya berlepas diri dari kesyirikan artinya ini saya, ini kesyirikan. Gitu. Udah beda lingkaran. Udah beda lingkaran. Jangankan melakukannya gitu ya. Percaya aja sama kesyirikan aja enggak nih. Cuma percaya belum melakukan aja enggak. Kenapa? Karena dia udah dalam lingkaran yang lain. Udah dalam lingkaran yang lain. Tapi kalau masih dalam satu lingkaran, ya kan, ternyata kesyirikannya itu ada di sini, waliyadzubillah, ya kan. Contoh misalnya kesyirikannya dibawa masuk gitu. Ya, Ustaz, anak kan nggak ngelakuin, gitu. Cuma ya, anak percaya aja sih. Ya berarti itu kesyirikan masih ada di dalam lingkaran kita, waliyadzubillah. Kalau masih ada di dalam lingkaran, maka dia belum berlepas diri. Sehingga berlepas diri dari kesyirikan bukan berarti nggak melakukan kesyirikan enggak gitu. Tetapi memang nggak ada sama sekali kesyirikan pada lingkaran dia. Dan tentunya kesyirikan di sini adalah kesyirikan akbar ya. Kesyirikan akbar konteksnya. Karena kita berbicara tentang pembatal keislaman. Jadi gambaran baro'ah itu adalah berbeda lingkaran. Ini saya, lingkaran kesyirikan itu ada di lingkaran yang lain. Di lingkaran mana tuh ya terserah, Anda nggak peduli. Yang penting dia bukan dalam diri Anda, gitu. Dalam diri Anda. Pokoknya Anda berlepas diri, nggak ada sangkut pautnya sama Anda itu kesyirikan. Baik ada di dalam, baik lewat keyakinan, baik lewat perkataan ataupun lewat perbuatan, maka Anda sama sekali nggak ada sangkut pautnya sama kesyirikan. Nah, kapan seseorang itu sudah membuat dua lingkaran antara dia dengan kesyirikan, sehingga kesyirikan itu tidak bisa masuk, beda gitu ya, beda wadah, maka dikatakan orang tersebut telah berlepas diri dari kesyirikan. Nah, itu kesyirikan. Cuman kan di sini jelas gitu bahwa definisinya itu adalah bukan cuma berlepas diri dari kesyirikan, tapi berlepas diri dari para pelakunya. Sama gitu konsepnya. Konsepnya itu ketika seseorang itu berlepas diri dari para pelaku kesyirikan, berarti ini pelaku kesyirikan. Itu. Ya saya di sini lingkarannya. Terus para pelaku kesyirikan itu Anda nggak tahu, pokoknya Anda nggak satu wadah sama mereka. Nggak satu wadah. Emang nama wadahnya itu apa sih? Nama wadahnya itu biasanya disebut sebagai agama Islam. Ya kan? Islam di sini nih. Gitu. Islam di sini, maka non muslim di sini, ya kan? Non Islam gitulah, biar ada sopan gitu ya. Nah, ini namanya berlepas diri gitu. Tetapi ketika misalnya ada pelaku kesyirikan akbar, kemudian dimasukin dalam wadah keislaman, ya kan? Maka inilah dia yang dibilang bahwa dia belum berbaroah dari pelaku kesyirikan. Dia belum berbaroah dari kesyirikan, dan insya Allah kita akan bahas ini pada pembatal ketiga. Tetapi dari sini konsep baroah atau konsep berlepas diri itu adalah beda wadah. Pokoknya pelaku kesyirikan bukan satu wadah sama ana. Gitu. Terus mereka apa dong kalau bukan Islam? Ya terserah antum mau sebut apa. Mau sebut non-Islam, kayak mau sebut musyrik, kayak mau sebut Nasoro, kayak mau sebut agama-agama yang lain, kayak pokoknya bukan satu wadah. Pokoknya bukan satu wadah. Maka ketika seseorang itu membuat dua lingkaran antara dia dengan pelaku kesyirikan, sehingga pelaku kesyirikan itu nggak ada sangkut pautnya sama dia, maka dikatakan bahwa orang tersebut telah berbaroah dari pelaku kesyirikan. Nah, ini sebelum kita masuk dalam pembatal keislaman, ya kita memang harus paham gitu. Definisi Islam itu apa? Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Tauhid ini udah kita bahas.
kemudian terikat dengan syariat yang diturunkan, ini juga udah beres, udah selesai gambarannya. Dan juga yang terakhir tentang permasalahan baroah dari kesyirikan, yaitu adanya dua lingkaran yang terpisah antara dia dengan kesyirikan, dua lingkaran yang terpisah antara dia dengan para pelaku kesyirikan. Kapan seseorang melaksanakan hal-hal tersebut, maka dikatakan dia itu seorang muslim. Dia adalah seorang muslim. Nah, terakhir sebagai tanbih bahwa ketika kita membahas demikian ini, maka kita harus mengetahui bahwa yang pertama itu adalah secara default ya kan, secara al-asal gitu ya. Secara asal defaultnya itu adalah setiap muslim, setiap orang yang mengaku muslim itu selamat gitu. Itu selamat. Dalam artian ketika misalnya kita tahu ada orang namanya Budi gitu. Kemudian kita tahu bahwa Budi ini orang Islam, ya kan? Baik kita tanya agama antum apa sih, Bud? Atau misalnya kita ngelihat dia itu sudah di masjid, atau dia misalnya kita lihat dia pakai peci gitu. Nah, ini merupakan ciri-ciri orang Islam gitu kan. Maka kita nggak perlu ngorek-ngorek si Budi. Ya kan? Tidak perlu ngorek-ngorek si Budi. Nggak perlu gitu. Kenapa? Karena secara default orang yang mengaku muslim itu selamat. Orang yang mengaku muslim itu adalah selamat. Jadi kita nggak perlu misalnya nanyain ke si Budi, Bud, antum udah berserah diri kepada Allah dengan tauhid belum? Ngerti nggak sih antum definisi tauhid? Apa sih tauhid itu? Apa sih hak Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu nggak perlu kita tanyain. Kita juga nggak perlu nanyain sama dia, antum sebenarnya ngikutin syariatnya siapa, Bud? Benar, semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala antum haramkan. Benar, semua yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun rasulnya antum halalkan. Nggak perlu dikorek. Ya kan? Baroah dari kesyirikan juga kita tanya-tanya, nggak perlu juga. Jadi kapan ada seorang yang mengaku muslim, maka insya Allah itu selamat. Jadi pengakuannya dia itu udah cukup. Pengakuannya dia itu sudah cukup bagi kita. Kemudian yang kedua, yaitu kenapa kita dalam mempelajari konteks-konteks atau pembatal keislaman, maka yang paling kita khawatirkan itu adalah diri sendiri. Ini dulu deh. Jangan-jangan besok kita yang kafir bagaimana? Ini nggak ada yang jamin ya ikhwan. Gitu. Yang seperti ini, kenapa kita terus belajar tentang pembatal keislaman? Yang kita khawatirkan itu adalah keadaan diri kita sendiri. Bu, jangan ke orang lain dulu. Jangan merasa diri kita itu aman. Tenang aja, anak kan udah belajar tauhid, enggak lah, anak enggak melakukan kesyirikan. Enggak lah, jangan bilang seperti itu. Gitu. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meminta istiqomah di atasnya, dan kita terus khawatir bahwa ketika ada keburukan-keburukan, maka sebelum kita menuding ke orang lain, kita cek diri kita ini, ya Allah banyak juga kekurangannya, ya Allah kemarin baru buat kayak gini, sekarang baru buat kayak gini. Emang ini maksiat, tapi kalau ntar makin lama makin terjerumus gimana, ntar tiba-tiba gue kafir gimana, tiba-tiba kalau besok batal saya Islamnya gimana. Nah, ini tujuan utamanya gitu. Jadi yang pertama, defaultnya itu adalah setiap orang yang mengaku muslim itu selamat, nggak perlu kita tanya-tanya. Yang kedua, kita mempelajari pembatal keislaman itu adalah untuk mengaplikasikannya atau agar kekhawatirannya itu pada diri kita sendiri ataupun orang-orang yang kita sayangi gitu, yang kita punya tanggung jawab lah atas mereka. Dan yang ketiga, kalau memang si Budi, ya kan, tanpa dikorek-korek, ternyata dia menunjukkan pembatal keislaman, maka kita pun juga harus siap dalam berkonsekuensi akidah dari orang tersebut. Ya, tentunya Budi ini cuma sebagai contoh aja. Iya, memang ngorek-ngorek nggak perlu. Ngorek-ngorek sih nggak perlu, nggak boleh ngorek-ngorek si Budi gitu. Tapi kalau ternyata tiba-tiba si Budi koar-koar gitu, menista Islam, melakukan kesyirikan, mendukung LGBT, dan segala macamnya, maka kita nggak ada pilihan lain kecuali berbaroah dari dia. Saya di lingkaran satu,
Si Budi ini lingkaran lain. Apa nama lingkarannya? Terserah lo deh, terserah kamu deh, terserah antum deh, mau sebut apaan lingkarannya. Yang jelas lingkaran saya Islam, lingkarannya si Budi terserah antum, dia beda lingkaran sama anak. Nah, ini konsekuensi akidah. Konsekuensi akidah, dan sebagaimana kata para ulama, hal tersebut ini merupakan bentuk dari konsekuensi kufur kepada taghut. Faman lam yakfur bit taghut, barang siapa yang belum kufur kepada taghut, maka dia tidak dikatakan sebagai orang Islam. Nah, itu jadi 1 2 3 ini penting ya. Jadi yang pertama, jangan deh kita ngorek-ngorek orang. Nggak perlu, bukan tugas kita ngorek-ngorek kesalahan orang, introspeksi kita lihat dalam-dalamnya segala macam. Nah, itu bukan tugas kita. Itu pokoknya kalau udah orang ngaku muslim, selamat insya Allah. Selamat insya Allah. Ya, makanya ya, namanya ukhuwah Islamiyah itu indah gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak perlu kenal, tapi sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperlakukan dia sebagai saudara gitu. Dia cuma bilang alhamdulillah anak muslim. Atau dia misalnya mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah cukup. Udah cukup. Nggak perlu aneh tanya-tanya lagi. Nggak perlu anak tanya-tanya tentang apa definisi tauhid, anak tembak antum ini udah berbaroah dari kesyirikan apa belum. Itu bukan tugas kita. Gitu. Kalau orang itu ngaku muslim, yaitu selamat. Ya tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala ini lain soal. Kalau di sisi Allah Subhanahu wa taala ini tiga-tiganya harus terpenuhi. Tapi di sisi kita sebagai manusia, barang siapa yang mengaku muslim, maka dia selamat. Yang kedua, kita kenapa mempelajari pembatal keislaman? Sebelum kita tuding orang lain, sebelum kita semangat kafir kafir gitu ya, maka kita bawa diri kita sendiri deh. Gitu. Jangan-jangan kita pun masih banyak dan kita khawatir jangan-jangan ada pembatal keislaman yang justru masih kita lakukan. Yang ketiga, kalau memang terjadi pembatal keislaman pada seseorang, kita pun juga harus siap. Jadi kita itu di tengah-tengah, nggak ekstrim gitu, nggak ngorek-ngorek gitu. Tapi kita juga nggak mundur gitu. Kalau memang udah terjadi pembatal keislaman, ya berarti harus ada konsekuensi akidah di situ yang harus kita sesuaikan terhadap orang-orang tersebut. Nah, ini tentang Islam dan gambarannya. Nah, sekarang baru kita masuk kepada pembatal keislaman. Nah, sehingga ketika disebut sebagai pembatal keislaman, ya kan, artinya yang tadinya Islam, kemudian Islamnya itu hilang, yang tadinya dalam satu lingkaran, kemudian tiba-tiba dia beda lingkaran, maka segala pembatal keislaman itu pasti terkait tentang hal yang ada di sini nih. Segala pembatal keislaman pasti terkait tentang hal yang ada di sini. Ya kan, baik itu lewat keyakinan, baik itu lewat ucapan ataupun lewat perbuatan. Kapan seseorang itu misalnya melakukan sebuah perbuatan yang secara fundamental bertentangan dengan tauhid, itu namanya pasti pembatal keislaman. Kapan seseorang itu melakukan perbuatan yang berkaitan tentang dia nggak mau terikat dan tunduk terhadap syariat yang diturunkan, itu pasti pembatal keislaman. Kapan seseorang itu nggak mau berbaroah dari kesyirikan maupun para pelakunya, maka itu adalah merupakan pembatal keislaman. Wah, kalau kayak gitu Ustaz, berarti pembatal keislaman bakalan banyak dong. Karena pelanggaran fundamental terhadap tauhid itu kan banyak. Gambaran-gambaran seseorang nggak mau mengikuti syariat yang diturunkan itu juga banyak. Ya kan? Orang nggak mau berbaroah itu pun juga banyak. Oleh karena itu, di sini makanya kata penulis rahimahullah taala min a'dhami nawaqidil Islam, bahwa di antara pembatal yang terbesar itu ada 10. Setelah mengetahui tentang gambaran pembatal keislaman, kemudian penulis pun nyebutin ada 10, maka kita tahu bahwa 10 di sini ini bukan pembatasan. 10 di sini ini adalah bukan pembatasan.
Tetapi di sini cuma ngasih tahu bahwa pembatal yang terbesar, yang paling banyak biasanya terjadi di masyarakat pada saat penulis hidup, itu ada 10 dan kita akan bahas satu persatu. Tetapi bukan pembatasan. Kayak contoh misalnya Al-Haytami itu punya kitab namanya Al-I'lam bi Qawati'il Islam. Itu sama lah ya, pembatal-pembatal keislaman juga lah, pembatal-pembatal keislaman gitu. Keislaman. Ya, kalau misalnya bagi antum yang pengen tahu bahasa Arabnya, itu adalah Al-I'lam bi Qawati'il Al-Islam. Al-I'lam bi Qawati'il Islam. Itu ya, contoh-contoh atau pemberitahuan tentang qawati'il Islam. Nah, ini istilah lain dari nawaqidul Islam. Kalau misalnya nawaqid atau nakid itu secara bahasa itu adalah yang membatalkan. Kalau qawati ya jamak dari qati gitu, yang memutuskan keislaman. Jadi tadinya sematannya Islam, kemudian sematannya tersebut terputus. Nah, ini Masya Allah bagi antum yang udah bisa bahasa Arab, bagus lah. Dalam artian bahwa pembatal-pembatal keislaman ini bukan cuma konsep yang dikenalkan oleh Wahabi saja, enggak gitu. Tetapi Al-Haytami, Asy-Syafi'i, dan dia juga Asy'ari gitu ya. Itu juga ada gitu. Pembatal-pembatal keislaman ini adalah konsep yang disetujui oleh ulama kaum muslimin. Bukan cuma konsep yang ada di Wahabi aja, enggak. Semua kaum muslimin, apapun madhabnya Abu Hanifah, madhabnya Malik, madhabnya Syafi'i, madhabnya Hanabilah, maka itu semua mengenal tentang pembatal-pembatal keislaman, dan mereka dari zaman ke zaman selalu menulis tentang hal ini sebagai bentuk tanbih agar kaum muslimin itu jangan terjerumus kepadanya. Nah, inti dari ana menyebutkan salah satu karya tersebut bahwa kalau di Nawaqidul Islam, matan yang akan kita bahas ini, ada 10 pembatal, maka nanti di Al-I'lam bi Qawati'il Islam ini 100 lebih gitu. 100 lebih, 150-an gitu kalau ana nggak salah ingat ya. Artinya banyak banget. Tentang pembatal-pembatal keislaman. Sehingga yang namanya pembatal keislaman itu memang nggak dibatasin gitu. Jadi kita jangan ketika kita hafal pembatal-pembatal keislaman, kita jangan menutup diri gitu. Jangan menutup diri atau membatasi bahwa pembatal keislaman cuma ini gitu. Enggak. Tetapi kita kembali ke konsep. Kita kembali ke konsep bahwa konsepnya ini Islam itu seperti ini. Maka ketika ada segala sesuatu, amalan, perbuatan, ucapan, keyakinan, besar ataupun kecil yang dilakukan secara fundamental bertentangan dengan apa yang tadi sudah disebutkan, bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan berserah diri, bertentangan dengan terikat dan tunduk terhadap syariat, bertentangan dengan baroah dari kesyirikan, bertentangan dengan baroah kepada para pelaku kesyirikan, maka dia itu adalah pembatal keislaman. Sehingga kita sebagai santri gitu ya, talibul ilm, kita harus kokoh dalam pondasinya. Dalam pondasinya. Jadi bukan dalam furuknya. Cuma 10, ada 100, hafal 10, hafal 100, hafal 200. Enggak. Yang kita pegang itu adalah konsepnya, usulnya, pondasinya. Kapan pondasi ini kita pegang, jadi nanti ketika datang sebuah konteks, kita udah tahu ini ada pembatal atau bukan ya. Ya kayak misalnya menginjak mushaf atau membuang mushaf ke WC. Waliyadzubillah. Ini nggak disebutin gitu kan di dalam 10 ini. Itu pembatal keislaman atau bukan ya? Maka kita langsung tahu. Wah, kalau misalnya membuang mushaf ke WC itu berkaitan tentang syariat yang diturunkan. Boro-boro terikat. Ini aja syariat yang diturunkan, kitabnya dia buang ke WC. Udah jelas ini pembatal keislaman. Maka yang seperti ini kita udah ngeh sendiri gitu. Udah ngeh sendiri kenapa? Karena kita memang kuasai pondasinya atau usulnya. Yang akan disebutkan dalam matan tersebut ini 10,
10-10-nya ini semua kita akan kembalikan bagaimana mereka, bagaimana 10 tersebut itu bertentangan secara fundamental dengan apa yang telah disebutkan dari definisi Islam, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan mengikat diri dan tunduk kepada syariat yang diturunkan, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan juga permasalahan baro'ah dari kesyirikan dan para pelakunya. Nah, ini memang muqaddimah Nawaqidul Islam, ya ana inginkan kenapa ana paparkan rada panjang supaya nanti ketika kita udah bahas pembatalan ke 1 sampai 10 kita semua udah dalam ya kalau kata orang zaman sekarang on the same page gitu ya. Oh, udah sama-sama ngerti nih konteksnya, udah paham ana gitu. Kenapa? Kayak contoh misalnya ya teaser aja gitu ya, karena sekarang udah 6.20. Tadi ana kira masih bisa sempat untuk membahas tentang kesyirikan, cuma kalau udah 6.20 ya kesyirikan gitu. Kesyirikan, kenapa sih syirik itu membatal keislaman gitu kan? Kenapa sih syirik itu membatalkan keislaman? Kita tinggal cek. Ya kan? Wah, kenapa ya syirik itu membatal keislaman? Kita cek. Oh, ini sih pasti sangkut pautannya sama tauhid. Kalau tauhid itu adalah mengesakan, ini adalah tauhid. Ya kalau syirik, namanya aja syirik. Secara bahasa aja itu artinya bersekutu. Yang namanya bersekutu pasti lebih dari satu. Lebih dari satu. Waduh, kalau tauhid kan esa, tunggal. Kalau syirik bersekutu, lebih dari satu. Kapan hak-hak Allah Subhanahu wa taala ada yang disandingkan gitu kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Kayak contoh misalnya ada orang yang berkeyakinan bahwa pantai selatan ini yang ngatur udah bukan Allah lagi. Ya kan, misalnya Gunung Merapi yang ngatur itu bukan Allah lagi. Atau misalnya dia melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan kesyirikan bersekutu lebih dari satu. Sedangkan Islam itu harus satu, cuma satu. Tauhid itu adalah tunggal, esa. Syirik sekutu lebih dari satu. Wah, ini bertentangan secara fundamental. Kalau bertentangan secara fundamental, makanya kita langsung tahu ini adalah pembatal keislaman. Nah, insya Allah kita akan bahas lebih jauh lagi pembatal pertama maupun pembatal berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Hada wallahu a'lam bishawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tafadhol, bisa di-chat ntar ini. Syirik. Boleh bertanya nih, Ustaz? Tafadhol, silahkan. Ini saya ketinggalan Afan ini saya ketinggalan jauh tadi. Jadi bagi teman-teman yang tertinggal atau tidak mengikuti dars dari pertama, insya Allah nanti rekamannya akan kita bagi di grup WA. Rekamannya kita akan bagi di grup WA, dan ana harap bagi teman-teman semua sebelum kita lanjut kepada pembatal yang pertama maupun pembatal-pembatal yang lain, maka pertemuan maupun konsep-konsep yang dikemukakan pada pertemuan pertama kita ini teman-teman harus mungkin ya benar-benar jelas, supaya apa? Supaya nanti dalam memahami pembatal-pembatal keislaman yang akan dipaparkan itu nggak kagok ataupun nggak keliru. Nah, ada lagi, tafadhol Mas Gandhi. Ya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kan pembatal keislaman itu tidak terbatas dengan 10 saja ya. Dan tadi terkait dengan tauhid. Nah, pertanyaannya kalau artinya apakah ada hal-hal di tauhid asma wa sifat itu yang apabila dilanggar dia bisa jatuh dalam pembatal keislaman, karena seperti misalnya contoh kayak pembahasan tentang istiwa ya gitu. Apakah itu masuk ke dalam pembatal keislaman walaupun tidak dituliskan dalam 10 hal di penulis ini? Yang kedua, tadi kan para ulama membuat
tiga tauhid itu karena berdasarkan itu ya, berdasarkan apa, mengenal hak untuk dikenal dan hak untuk diibadahi. Ya. Nah, para ulama kan membagi menjadi tiga tuh, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Nah, namun untuk tentang hukum ya Ustaz ya, kan para ulama memasukkannya ke dalam ibadah ya. Namun kalau kondisi di saat ini seolah-olah hukum itu hak untuk mengikuti hukum-hukum Allah itu diremehkan gitu Ustaz. Jadi seandainya ada kelompok yang membagi tauhid menjadi 4 ditambah dengan tauhid hukumnya, artinya apakah itu boleh-boleh saja Ustaz? Karena toh juga itu termasuk dalam hak untuk diibadahi. Nah, baik. Jadi Ana jawab pertanyaan pertama dulu ya. Itu tentang tauhid asma wa sifat dan terkait tentang permasalahan istiwa. Ya kan, istiwa, apakah misalnya seseorang dikatakan sebagai pembatal keislaman, maka ini tinggal kita balikan kepada konsep tentang pembatal keislaman. Tergantung gitu. Ketika dia misalnya bilang Allah itu tidak beristiwa, yang dia maksud apa? Kalau misalnya yang dia maksud adalah mendustakan ayat, maka ini jelas gitu ya, pembatal keislaman gitu. Tetapi dan ini merupakan ya banyak salah paham gitu ya dari teman-teman yang mungkin belum ya mendalami lah akidah Asy'ariyah itu sebagai apa, di mana banyak dari mereka itu yang bilang Allah itu nggak beristiwa. Nah, yang mereka maksud itu bukan mendustakan ayat. Ayatnya mereka yakin bahwa itu memang alal arsy istawa, tsumma istawa alal arsy. Maka mereka meyakini ayatnya gitu. Mereka tidak mendustakan ayat. Tetapi yang mereka lakukan itu adalah takwil ayat. Nah, dalam takwil ayat ini maka ya ini merupakan ada khilaf gitu ya tentang statusnya sebagai pembatal keislaman. Ada yang bilang batal Islamnya, ada yang bilang belum batal Islamnya, dan ini merupakan ya yang bilang batal itu kenapa batalnya gitu dikemukakan secara rinci, yang belum bilang batal itu juga dikemukakan secara rinci. Artinya dalam permasalahan istiwa maka memang ini ada khilaf dan khilaf tentang pembatal keislaman ya. Adapun salahnya ya ana pribadi mengikuti pendapat ya kalau ayat-ayat sifat itu nggak boleh ditakwil. Dan jelas itu bukan khilaf di situ, tapi khilaf di sini adalah khilaf sebagai apakah kedudukannya sebagai pembatal keislaman atau tidak. Nah, kalau misalnya memang ada khilaf dalam pembatal keislaman, maka itu nggak masuk di sini. Nah, itu udah bukan ranahnya orang awam tuh. Itu bukan ranahnya orang awam, itu bukan ranahnya kita sebagai tulab atau sebagai thalabul ilm level pemula gitu ya, kita gitu. Tapi kalau udah ada khilaf di situ, itu merupakan ranahnya ulama gitu. Jadi kita sebagai orang awam nggak perlu kencang-kencang banget deh di sini ya. Kita cuman ya nukil aja segala macam, atau nggak kita kemukakan pendapat bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu nggak boleh ditakwil, kemudian selesai. Fahas. Gitu. Karena ketika sudah ada khilaf tentang pembatal keislaman, statusnya itu sebagai pembatal atau bukan, maka itu merupakan salah satu indikator kuat bahwa hal tersebut adalah bukan ranahnya kaum muslimin secara umum. Beda kayak misalnya haramnya LGBT gitu ya. Ya dari tadi contoh LGBT mulu, biarin aja, kita sikat aja. Haramnya LGBT gitu ya. Haramnya LGBT ini ya nggak usah pakai ulama-ulama deh. Ya kan, anak-anak aja tahu. Ya kan, anak-anak aja tahu. Ih, kok laki-laki suka sama laki-laki. Ih, kok perempuan sama perempuan. Gila apa gimana gini ya. Yang kayak begini, ini merupakan keharaman yang disetujui. Sehingga kalau misalnya ada orang yang mendukung ataupun menghalalkan LGBT, maka ini merupakan perkara yang disetujui bahwa itu merupakan pembatal keislaman. Kalau sudah disetujui, nah itu berarti ranahnya kita tuh. Ranahnya kaum muslimin. Jadi nggak perlu pakai ulama. Ranahnya kaum muslimin bahwa mereka bisa menentukan bahwa ya kalau lo misalnya menghalalin LGBT, ya batal Islam lo bos. Gitu. Nah, yang kayak begini orang awam
bisa loncat kepada kesimpulan tersebut. Tapi kalau misalnya kayak misalnya takwil ayat atau tentang masalah istiwa, itu sebaiknya bukan ranah kita lah. Biarkanlah itu ranah ulama yang berbicara di situ. Nah, dan terkait tentang masalah asma wa sifat, itu Ana juga ingin menyinggung bahwa tidak semua permasalahan asma wa sifat itu diperselisihkan gitu, atau sifatnya itu adalah sifat yang ranahnya ulama. Enggak, ada yang memang penyimpangan dalam asma wa sifat yang pembatal keislaman yang disetujui. Contoh misalnya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz atau misalnya Ar-Rahim. Maka nama Al-Aziz, nama Ar-Rahim ini adalah nama-nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disetujui. Disetujui bahkan oleh orang kafir sekalipun. Orang Nasoro menetapkan bahwa Allah itu Maha Perkasa. Ya kan? Orang Yahudi menetapkan bahwa Allah itu memang ada penyayangnya, Maha Penyayang. Gitu. Sehingga kapan ada orang yang bilang Allah itu bukan Al-Aziz, Allah itu bukan Ar-Rahim, dan ada banyak sifat-sifatnya, dan tentunya ini merupakan pembahasan lain konteks gitu ya. Tetapi di sini Ana hanya ingin memberikan gambaran bahwa ketika ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disetujui bahkan oleh orang kafir sekalipun, bahwa Allah itu Al-Aziz, bahwa Allah itu adalah Ar-Rahim, bahwa Allah itu adalah yang maha mengetahui gitu. Ya kan, alimul ghaib, allamul ghuyub, maha mengetahui gitu ya. Maka yang seperti ini nggak boleh diselisihi. Nggak boleh diselisihi. Kapan orang itu menyelisihi hal ini, ya kan? Dia bilang Allah itu bukan Al-Aziz, ya kan? Allah itu bukan Al-Khaliq yang maha pencipta, atau misalnya ada Khaliq selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan pembahasan dalam asma wa sifat, tapi tentunya yang nama-nama seperti ini yang bahkan disetujui oleh orang di luar Islam sekalipun, maka ketika dilakukan penyimpangan dalam hal tersebut, maka bisa masuk dalam pembatal keislaman. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terkait pertanyaan kedua tentang pembagian tauhid gitu ya. Tentang masalah pembagian tauhid, ya sebagian teman-teman ada yang mengikuti gitu ya pemahaman bahwa ditambahin satu lagi dong Ustaz. Ya kan, tambahin bahwa tauhid itu terbagi menjadi 4 gitu ya, selain rububiyah, kemudian uluhiyah, kemudian asma wa sifat, kemudian ditambah lagi tauhid hakimiyah. Bahwa tauhid dalam berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka secara hakikatnya itu bahwa ketika ditambahkan hakimiyah seperti ini, ya secara hakikat sih nggak keliru gitu, karena memang tauhid hakimiyah yaitu merupakan bagian dari tauhid gitu. Kalau misalnya mau ditambahin lagi gitu ya, misalnya tauhid apa ya? Ibadah udah, asma wa sifat udah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala enggak usah deh. Ya udah dalam hakimiyah saja. Maka secara hakikat memang tidak keliru. Nah, kemudian kenapa para ulama zaman sekarang itu justru mengelirukan ini bukan karena hakikatnya, tetapi karena agendanya. Jadi yang dikelirukan itu adalah agenda dibalik kenapa harus ditanamkan, ditambahin satu gitu ya. Gitu. Jadi yang dikelirukan itu adalah agendanya. Nah, dan ini bisa kita saksikan bahwa teman-teman yang kalau misalnya udah ditambahin lagi satu tauhid hakimiyah, maka isi ceramahnya itu sebagian besar itu semuanya tentang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan dia udah proporsinya itu bisa terlihat nggak seimbang gitu lah ya. Nggak seimbang. Tauhid ibadahnya udah mulai kurang disinggung, dikit-dikit tauhid tentang hukum, dikit-dikit tentang masalah tahkim, dikit-dikit tentang masalah taknin, dikit-dikit tentang permasalahan
berhukum tasyri' pada selain hukum Allah Subhanahu wa taala, ini akan kita bahas memang. Ini akan kita bahas dan insya Allah kita nggak menomorduakan lah. Kita nggak menomorduakan tentang urgensi berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang penting kita mengetahui bahwa ketika ada yang mengenalkan gitu atau menambahkan tauhid hakimiyah, maka yang disalahkan oleh para ulama itu sebagaimana disinggung oleh Ibnu Baz rahimahullah taala bahwa bukan hakimiyahnya gitu, karena hakimiyahnya benar gitu, berhukum nggak boleh gitu, berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala gitu, udah benar gitu. Tetapi dengan adanya penambahan itu, yang dikhawatirkan itu adalah agenda di balik penambahan tersebut, dan ini merupakan ya bisa dibilang beda konteks lah, konteks bukan dalam konteks pelajaran yang akan kita bahas insya Allah. Walaupun nanti insya Allah tentang permasalahan konsep berhukum ini semuanya akan kita bahas, dan kaitannya dengan pembatal keislaman pun akan kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Hada. Nah, Allah a'lam bishawab. Ada lagi mungkin satu lagi. Syukran, Ustaz. Afwan. Saya mau bertanya nih, Ustaz. Tafadhol, suaranya nggak kedengeran tuh. Oh, assalamualaikum. Ya. Tafadhol. Saya Dimas dari Kalimantan. Saya Ahmad dari Kalimantan. Dimas. Saya mau bertanya, Ustaz. Tafadhol. Tentang tarkus shalah muta'ammidan, kan termasuk dalam pembatal keislaman ya, Ustaz. Meninggalkan sholat secara sengaja itu. Ya. Dan saya melihat fatwa Syekh Shalih Fauzan, ya, bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dia wajib mengulang syahadatnya. Jadi dan mengulang kembali kan, Ustaz, dan masuk Islam kembali secara memperbarui lah keislamannya. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika syahadatnya itu apa harus disaksikan ba'dun nas sebagian manusia, atau cukup binafs atau dengan dirinya sendiri? Gitu. Nah, itu, ya. Taib, barakallahu fiik. Jadi dalam permasalahan bersyahadat gitu ya, sebenarnya syahadat ini nggak ada syarat harus disaksikan baru sah gitu ya. Maka ini persaksian manusia itu nggak kehitung gitu. Artinya kalau sekarang ada orang yang bersyahadat dalam kamarnya, cuma Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dia kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia muslim. Gitu. Walaupun nggak ada orang yang ngelihat gitu ya, nggak ada yang ngelihat. Walaupun namanya mungkin masih Samuel atau Joshua gitu ya, itu udah nggak ada urusan gitu sama kita, karena memang persaksian manusia itu cuman sebagian para ulama menyebutkan disukai gitu. Kalau memang orang yang tadinya agamanya bukan Islam, kemudian dia masuk Islam, dikabarkan kabarnya kepada para manusia supaya apa? Supaya orang kaum muslimin bisa bermuamalah dengan dia sesuai dengan muamalah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun orang-orang yang terjadi pembatal keislaman ataupun memang yang mau masuk Islam sekalipun secara baru sekalipun dari agama yang lain, maka nggak dipersyaratkan harus kalau nggak dilihat sama orang lain berarti syahadatnya nggak sah. Maka yang seperti ini bukan syarat, dan setahu ana nggak ada para ulama yang menetapkan syarat tersebut bahwa harus disaksikan, kalau tidak disaksikan maka syahadatnya tidak sah. Nah, sehingga dalam menjawab pertanyaan antum, maka ketika seseorang dia sadar telah melakukan pembatal keislaman, kapan dia bertaubat dan dia bersyahadat lewat apapun, lewat doa wudu ataupun lewat zikir ataupun lewat dengan lafaz syahadat sekalipun, maka syahadatnya sudah sah kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam. Taib, ana kira cukup ya. Insyaallah bagi antum semua yang masih memiliki pertanyaan, tafadhol bisa diajukan via WA, dan insyaallah ana akan jawab sesuai dengan apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hada wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.